Sport Mediaset melaporkan bahwa Juventus ingin segera menjual Federico Chiesa untuk mendapatkan sekitar 20 juta euro, sementara Chiesa berencana melepaskan dirinya dengan Juventus secara gratis pada Juni tahun depan, sehingga ada pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Nerazzurri. Selain itu, nama-nama besar Premier League juga mengikuti jejaknya, dengan Chelsea, Aston Villa dan Tottenham siap melangkah maju untuk mendapatkannya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa mengingat cederanya Mehdi Taremi, pelatih Simone Inzaghi mulai memikirkan untuk memainkan Mkhitaryan sebagai gelandang serang. Sementara itu, bagi Mkhitaryan ini akan menjadi semacam kembali ke masa lalu, mengingat peran tersebut pernah dimainkannya di Pionik, Shakhtar Donetsk dan di Manchester United. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Marotta dan Ausilio akan bekerja hingga 31 Agustus untuk memperkuat skuad Inter dengan satu lagi striker dan bek. Untuk posisi bek, Nerazzurri fokus pada Jarek Gasiorowski yang dimiliki oleh Valencia. Sang pemain dihargai sekitar 15 juta euro dan kontraknya akan habis pada tahun 2025. Namun Valencia punya opsi untuk memperpanjang kontrak Gasiorowski 2 tahun lagi dengan memasukkan klausul pelepasan sekitar 40 juta euro yang akan membuat kepindahannya ke Inter praktis mustahil untuk diwujudkan. Tuttosport melaporkan bahwa Denzel Dumfries mempunyai komitmen untuk menuliskan masa depannya yang sudah dipetakan. Pada awal pekan ini, agennya akan berada di Milan untuk menyelesaikan poin akhir dalam kontrak barunya yang akan mengikat pemain sayap tersebut dengan Inter hingga tahun 2028 senilai 4 juta euro net per musim. Sport Italia melaporkan bahwa Sampdoria sedang memikirkan penjaga gawang milik Inter, tapi mereka tidak lagi yakin untuk merekrut Filip Stankovic. Mereka menginginkan penjaga gawang Nerazzurri lainnya, yaitu Ionut Andrei Radu yang baru saja kembali ke Inter dari pengalaman kurang menyenangkan di Bournemouth. Namun, situasinya bisa diperumit dengan gaji Radu yang tidak terjangkau oleh pundi-pundi Sampdoria. Sementara itu, ProSport mengabarkan bahwa Radu telah memutuskan di mana dia akan bermain musim depan. Dia memilih kembali ke Liga Prancis dan mengenakan seragam Nantes. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa cedera Taremi mengubah rencana dan mempercepat kembalinya Kapten Lautaro Martinez. Sang kapten akan kembali dari liburan lebih awal dari perkiraan. Dia akan kembali ke Appiano Gentile pada hari Selasa untuk mengarahkan pandangannya pada debut Serie A 2024-2025 melawan Genoa. Tidak diperlukan panggilan telepon, tidak ada tekanan dari klub. Lautaro sendirilah yang memahami momen ini dan menegaskan bahwa dia adalah seorang pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa skuad asuhan Simone Inzaghi masih kekurangan bek berkaki kiri yang mampu bergantian dengan Bastoni. Oleh karena itu, manajemen Nerazzurri akan berusaha menyenangkannya dengan mencari solusi yang merupakan kompromi antara kebutuhan sang pelatih dan kebutuhan pemilik klub. Dalam hal ini, profilnya haruslah pesepak bola muda dengan potensi bagus, biaya terjangkau dan berkelanjutan. Sampai saat ini, elemen yang diidentifikasi dengan definisi tersebut adalah Jarek Gasiorowski, bek tengah Spanyol yang dimiliki oleh Valencia. Kesepakatan bisa difasilitasi oleh hubungan baik dengan agennya, Sergio Barilla yang merupakan agen yang sama dengan Josep Martinez. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa keinginan Inter untuk merekrut bek tengah Sampdoria kelahiran 2006 Giovanni Leoni selalu hidup dan nyata. Sampdoria ingin mempertahankannya musim ini dan Inter telah menunjukkan bahwa mereka sangat terbuka terhadap permintaan tersebut. Namun, Nerazzurri ingin mengambil alih kendali sang pemain mulai sesi bursa transfer ini. Saat ini formula transfer sedang dibahas. Marotta dan Ausilio ingin memasukkan rekanan teknis seperti Fontana Rosa atau Filip Stankovic.
Sementara itu, persaingan tetap ada, dengan Juve berada di barisan terdepan. Republika melaporkan bahwa ada banyak pemain yang tertinggal dari proyek teknis Thiago Motta di Juventus, di antaranya adalah Federico Chiesa. Jika Nerazzurri berhasil memperkecil penyerangnya dengan menjual salah satu dari Korea dan Satriano, kemungkinan serangan terhadap Chiesa bisa berubah dari pasar fantasi menjadi peluang yang sensasional. Sementara itu, Albert Gudmundsson semakin dekat dengan Fiorentina. Fiorentina menawarkan tawaran sebesar 18 juta euro untuk pinjaman dan penebusan wajib sebesar 6 juta euro. Libero melaporkan bahwa Marko Arnautovic dan Joaquin Correa bisa saja berpisah dengan Inter dengan cara yang sama, yakni dengan pemutusan kontrak. Skenario ini tidak dapat dikesampingkan untuk kedua penyerang tersebut. Correa telah menolak minat beberapa klub, sementara Arnautovic tidak mau mempertimbangkan minat yang datang untuknya. Mengingat kontrak kedua pemain tersebut akan habis masa berlakunya pada tahun 2025, Nerazzurri mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja jika tawaran konkret tidak datang sebelum akhir sesi transfer musim panas ini. FC Internews mengabarkan bahwa pertumbuhan Jan Bisek dapat dilihat semua orang. Musim lalu bek asal Jerman ini telah membuktikan dirinya layak masuk tim besar, dan di pramusim ini dia berhasil mengonfirmasi semua hal baik yang terlihat musim lalu. Lonjakan ini tidak luput dari perhatian beberapa klub, dan West Ham telah mengambil beberapa langkah untuk mendapatkan bek tengah Nerazzurri berusia 23 tahun ini. Namun, tujuan pribadi sang pemain adalah mendapatkan tempat awal di skuad Nerazzurri meskipun menggusur Pavard bukanlah hal mudah. Tapi ini menunjukkan ambisi sang pemain dan status yang telah diraihnya saat ini. Dilansir FC Internews, Aula Bendera Parlemen Eropa, pusat kota Roma menjadi latar presentasi turnamen sepak bola dunia Piala Scopigno U17 edisi ke-32. Kompetisi ini akan berlangsung di venue Rieti, Terni, El Aquila dan Napoli dari tanggal 19 hingga 22 Agustus. Pada kesempatan ini juga diumumkan pemenang Scopigno dan Pulici Awards yang akan diberikan pada tanggal 7 Oktober di CONI Hall of Honor. Secara rinci, penghargaan yang didedikasikan untuk mantan pelatih Cagliari itu akan diberikan kepada Simone Inzaghi sebagai pelatih terbaik Serie A, Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik dan Beppe Marotta sebagai manajer terbaik bersama dengan Giovanni Sartori dari Bologna. FC Internews melaporkan bahwa Piotr Zielinski dan Marko Arnautovic akan menjalani tes besok untuk memahami sejauh mana masalah otot yang mereka alami pada laga persahabatan melawan Pisa kemarin. Dilansir FC Internews, pelatih Empoli Roberto D'Aversa mengatakan, Sebastiano Esposito memiliki kualitas yang luar biasa, dia memiliki karakter, namun dia harus meningkatkan penampilan fisiknya. Kami berharap dia dapat memanfaatkan kualitas yang dia miliki, yang mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Dilansir FC Internews, Ciro Immobile mengawali petualangannya di Besiktas dengan sempurna. Mantan striker Lazio ini berhasil mencetak gol hanya dalam 23 detik di Piala Super Turki melawan Galatasaray. Ini adalah sebuah gol yang memproyeksikan Immobile ke dalam sejarah kompetisi Turki, mengingat dengan kecepatannya mencetak gol, dia menghapus rekor sebelumnya yang dimiliki Mauro Icardi yang berhasil mencetak gol untuk Galatasaray setelah 49 detik pertandingan saat melawan Fenerbahce. Ternana News melaporkan bahwa Ternana semakin dekat dengan Luca Di Maggio. Kesepakatan antara gelandang Inter Primavera itu dan Ternana akan tercapai dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, FC Internews melaporkan bahwa bukan hanya Ternana, Cesena, Mantua, Spezia, Reggiana dan Pescara juga menginginkan Di Maggio.
Nerazzurri akan memutuskan minggu ini di mana mereka akan meminjamkannya, dengan keyakinan bahwa satu musim di Serie B akan ideal bagi pemain tersebut.